Dengar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, kemarin ya hari Senin saya tidak masuk juga begitu ya. Minggu lalu juga saya tidak ada kabar, soalnya kemarin saya minggu lalu ada pretest, makanya saya nggak sempat juga ngabari, saya kelupaan. Nah, jadi rencana saya selanjutnya ini akan mengajarin pertemuan hari ini tentang routing statisnya Cisco. Kemarin kan konfigurasi sederhana aja ya, satu router, baru satu klien, PC-nya biar bisa internetan gitu. Nah, ini saya akan mengajarkan routing secara statis dulu hari ini. Kalau sempat juga nanti saya akan ini kan untuk OSPF juga untuk yang dinamis. Yang dinamis kita menggunakan OSPF. Dinamis tuh banyak ya teman-teman. Seperti Mikrotik juga. Dia itu bisa BGP atau era itu udah ditinggalin sih, itu yang udah lama. Ya standarnya tuh biasanya yang OSPF yang kemarin sama seperti yang Mikrotik. Cuma bedanya ini dia modelnya command line kan, CLI aja kalau yang si Cisco. Kalau si Mikrotik kemarin kan ada interface ya, pakai Winbox menggunakan cloud itu. Nah, untuk ininya saya akan mempraktikkan cara ini, nanti saya buat juga seperti biasa modul ya, biar bisa teman-teman praktikkan setelah saya jabarkan secara langsung gimana sih pembuatannya gitu. Saya share screen dulu. Saya full screen. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Share screen saya sudah kelihatan kan? Sudah Mas. Statis. Oke. Pertama, untuk kendala download Cisco aman ya? Tidak ada kendala kan? Harusnya aman aja karena dia nggak iOS, dia nggak menggunakan iOS yang buat lisensi. Saya contohkan itu ada 4 router teman-teman. Ini ada 4 router si Cisco. Yang agak ini nanti main area-area itu di OSPF, nanti main area-area. Kalau yang ini seperti biasa yang kayak kemarin di ini juga, kalau masih ingat yang di Mikrotik, mirip-mirip routing statisnya, mirip dengan statis kan. Kalian pakai sus saja. Ini belum yang masuk VLAN. Jika ini terhubung ke nol. Nah, kalau yang untuk IP root ini yang statis teman-teman. Yang statis ini menggunakan IP root juga seperti dengan yang di Mikrotik. Tapi yang seperti saya bilang lagi ya, kalau statis ini biasanya 2 atau 3 router doang, maksimal 4 lah. Soalnya dia agak ribet nanti, agak harus nginget yang port ini apa pintunya gitu, gateway-nya apa, harus lewat yang mana gitu. Kalau yang statis itu gitu teman-teman. Jadi agak memusingkan kalau statis. Jadi dia statis itu kalau bisa cuma 2 router atau 3 router aja gitu. Skala kecil kan, statis dia. Itu aja gitu. Kalau yang dinamik nanti SPF langsung kayak seluruh IP di router ini aja gitu. Jadi nggak membingungkan gitu. Jadi saya ajari dulu yang untuk statis ya.
kemarin kan yang saya buat itu yang sederhana aja kan, konfigur terminal yang biar bisa internet ya. Yang terhubung ke internet ini dia yang interface fast internet 0/0. Jadi kita interface FA 0/0. Ini kurang gede atau gimana teman? Kurang kelihatan ya? Kurang besar? Udah kelihatan ya? Untuk tampilan konfigurasinya kelihatan ya? Ini yang 0/0 ini kan yang terhubung langsung ke NAT ya. Itu dia dibuat DHCP yang seperti saya contohkan kemarin. Tapi NAT DHCP, tapi ini IP address DHCP. Setelah itu IP NAT, dia ini kayak kemarin juga teman-teman, dia NAT-nya itu outside yang keluar. IP NAT outside, baru dia no shutdown. SA itu no shutdown. Ini. Setelah itu, setelah ini F 0/0-nya DHCP kan, kita main ke selanjutnya kita ke interface 0/1 yang untuk ke klien ya. Di sini nanti akan DHCP kan, IP add. Saya di sini akan membuat, karena dia R1 saya buat titik 10 teman-teman, biar menggampangkan juga untuk saya. Dia 255. Di sini saya main di /128/25 berarti. /24 kan titik 0 ya. Nah, di sini main subnet lagi teman-teman. Agak diingat ini 128/25. 128 ini /25 teman-teman. Lalu IP NAT-nya inside, maksud dong. Yang untuk ke klien di router 1 untuk ke klien, dia itu saya membuat /25 menggunakan netmax-nya yang terakhirnya itu 128. Ini netmax dari /25 teman-teman. Yang biasa kalau titik 0 tuh /24 ya. Bisa 25 user ini bisa jadi 2 subnet. Berarti 2 subnet. Per subnettingan teman-teman tuh. Ya agak diingat-ingat. Selanjutnya saya untuk interface 10 teman-teman. Jadi kalau saya itu biasanya konfigurasi awalnya itu seluruh interface ini wajib ada wajib ada IP address, wajib ada IP address kalau saya konfigurasi utama teman-teman. Interface FA 1.0. Ini IP address-nya saya buat 10 karena dia router 1 ya, titik 10 titik 1 dia /30 teman-teman, 252 ya, /30. Jadi cuma ada 2 host kalau /30, biar 2 host maksudnya itu biar connect antara router 1 fast ethernet 1/0 sama router 2 fast ethernet 0/0, ini jadi satu subnet teman-teman. Dia kalau bisa dia satu subnet biar langsung ada otomatis IP root-nya yang dibuat antara router gini. Dia kan karena satu subnet langsung terhubung gitu teman-teman. Kalau beda subnet nanti nggak bisa karena dia nggak terhubung, harus satu subnet untuk menghubungkan mereka gitu. Biar nggak bingung routernya. 252. No, ini IP NAT inside. Dia masuk ke dalam. Jadi kenapa inside? Dia menyebarkan NAT ini, menyebarkan internet. NAT ini internet, menyebarkannya ini. Jadi menyebarkan ke dalam, ke router 2, ke router 3, ke 4 gitu. Makanya inside. Begitu juga ini. Begitu juga yang pas Ethernet 01 teman-teman. Dia juga inside. Outside dia keluar ke atas, makanya dia 0/0. Router 1 0, fast Ethernet 0/0. Dia outside. Ini yang mengeluarkan gitu. Setelah itu, setelah udah ada IP-nya setiap masing-masing interface, 00 udah ada DHCP, 01 tadi dibuat titik 10.
Yang ini 10-10-10 untuk terhubung ke router 2. Setelah itu saya mau DHCP-kan. Biar ada ilmu DHCP juga, saya DHCP-kan dengan perintah IP DHCP pool. Ini namanya R1 saya buat. R1. Setelah itu langsung ke networknya teman-teman. Network, apa network yang mau di DHCP-kan? Saya mau DHCP-kan fast Ethernet 0/1. 0/1 kan tadi ini ya IP-nya ya. Dengan /25, ini IP-nya. Dia 192.168.10.1. Dia networknya 192.168.10.0. Karena dia network itu pasti akhirnya 0 teman-teman. Karena dia network 0 slash berapa? 255.128. Dia slash ini slash 25.128. Jangan salah teman-teman. Ya kalau gampang ya titik 0 nih slash 24 gitu. Saya pakai slash 25 di sini. Setelah itu, setelah network diberi, setelahnya lanjut gateway. Kalau gateway di sini bukan gateway, jadi default router. Seperti yang saya ini, default routernya yang gateway teman-teman. 10.1. Ini default routernya dia nih. Ini jadi gateway. DNS jangan lupa juga biar bisa pakai domain google.com gitu, domain google.com gitu. DNS-nya saya ke Google aja di 888. Setelah itu selanjutnya membuat konfigurasi ini teman-teman, access list. IP access list seperti saya bilang itu dan demokan juga. Dia standar, mana standar namanya IP NAT. Standar IP NAT. Dia di permit jadi semuanya IP itu yang ini yang boleh akses gitu, yang ke IP NAT itu apa? Karena kan bisa aja kalau mau di perusahaan yang ini nggak boleh ke ini ke publik ya, di router 2 itu bisa nanti teman-teman kita buat di sini namanya Denny gitu. Denny gitu. Denny masukkan IP-nya gitu. Tapi kalau di sini sebagai contoh saya semuaikan aja, boleh lewat. Jadi semua menit ini semua IP itu bisa dapat NAT-nya itu dari access list ini namanya standar. Jadi nggak ada filternya gitu. Semua IP dapat. Udah dibuat ini, baru masukkan yang IP NAT ini ke nama perintahnya IP NAT inside yang masuk inside source list. Source list. Resource listnya apa? Namanya gitu. IP NAT yang tadi kita buat. Gimana dia di interface? Yang kemana dia? Ke 00 yang terhubung ke internet. Fast Ethernet 0/0 gitu teman-teman. Maksudnya itu gitu. Jadi IP NAT inside yang ke dalam source list-nya yang tadi seluruh IP NAT ini yang kita pernit ini yang semuanya dibolehkan, IP yang dibolehkan semuanya. Dia lewat mana? Interface 0/0 ini teman-teman yang terhubung ke internet. Udah kita enter, baru udah kita buat role itu. Ini kayak chain lah, istilahnya kayak chain kalau di mikrotik kayak masquerade itu kalau ingat ya. Gitu. Selanjutnya kita membuat IP root-nya teman-teman. IP root untuk si internet tersebut 00. Ini yang untuk internet. Mikrotik juga gunakan ini, tapi biasa langsung dinamik. Kalau di sini kita buatkan sendiri teman-teman. Dia lewat mana? DHCP. Kenapa DHCP? Karena dia di sini ya. Kadang karena dia DHCP ini kan berubah-ubah ya. Yang karena kita DHCP kan yang 0/0 tadi kan. Kan berubah-ubah sebenarnya kan. Jadi nggak statis kalau kita buat statis gitu. Jadi saya DHCP-kan juga. Ya lewat sini maksudnya teman-teman nanti. IP root yang lewat sini gitu. Setelah itu kita cek apakah si PC ini sudah bisa internet, sudah bisa dapat IP juga, DHCP-nya apakah berhasil.
DHCP IP berhasil. Dia itu /25 dengan gateway titik 1 benar. Coba apakah dia bisa ping? Sudah bisa teman-teman. Sudah dapat internet. Ini kan sampai sini yang kemarin modul yang saya kasih. Nah, setelah ini maka selanjutnya kita akan menghubungkan dua router ini teman-teman. Yang pertama, menghubungkan router 1 dan router 2. Gimana caranya? Setelah kita konfigurasi router 1 seperti tadi, kita masuk konfigurasi ke router 2 dulu. Untuk biar menghubungkannya. Ini saya di router 2. Sampai di router 1 aman ya teman-teman. Ini udah sesuai dengan contoh, harusnya tidak ada kendala ya. Pada yang kendala, yang contoh yang saya kasih modul sederhana kemarin itu, seharusnya tidak ada kendala. Nah, kita sekarang masuk ke ininya teman-teman, ke materi hari ini untuk menghubungkan router statis. Saya masuk ke router 2, saya konfigurasi dulu router 2. Saya konfigurasi seperti biasa. Saya ini yang setiap interface dulu, saya kasih IP. Jadi saya masuk ke interface yang 0/0 dulu. FA 0/0. Tadi karena 0/0, 1/0 kan slash-nya tadi 30 ya, yang cuma 2 host. Karena di sini, jadi saya masukkan IP address mengikuti slash dari yang 1/0 teman-teman. Yang router 1/0, yang ini. Ini saya beri tanda aja, biar gampang. Tadi di sini 10.1/30. Nah, karena di sini titik 1, otomatis di sini akan titik 2 karena dia /30, cuma ada 2 user kan /30, satu subnet yang sama. Nah, sini titik 2 teman-teman gitu. Nanti kalau dia main ke titik 3 itu jadi network dan titik 4 jadi hostnya lagi. Jadi gateway yang sama seperti titik 1 ini gitu. Itu teman-teman. 130 itu ada 4 host dikurang 2, satu network, satu broadcast. Jadi yang bisa digunakan IP itu cuma 2 seperti ini. Kalau 130. Agak pusing ya. Itu seperti ini subnetting lagi, ilmunya subnetting di sini teman-teman. Subnetting IP. Lanjut lagi. Jadi saya masuk ke router 2 dengan interface fast Ethernet 0/0 yang di sini. Jadi saya masukkan titik 2 gitu. Karena dia /30 tadi. Titik 2. Dia /30 itu 252 teman-teman. Terus /30 terakhirnya 252. Kenapa nggak titik 3 atau titik 4? Kalau titik 3 itu beda lagi teman-teman. Itu subnet. Jadi /30 ini bisa banyak subnet, bisa berapa ya? Cuma hostnya itu cuma 2 gitu. Ya agak pusing, tapi itu ilmu persubnettingan. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau menarik, ini yang tertarik untuk belajar kayak gini-gini, ini bagus. Harus ada ilmu basic untuk subnetting, basic untuk routing gitu teman-teman. Dan untuk di pekerjaan juga banyak dipakai juga untuk yang sekelas seperti Citranet gitu, yang untuk IP provider lah. Teman saya juga ada yang udah kerja gitu di bagian jaringan untuk ini. Dia memang basicnya harus ada gitu. Nah, saya lanjut lagi. Dia tadi /30, enter. Udah. Kalau di sini tidak ada IP NAT outside inside, kenapa? Karena cukup satu aja teman-teman. Cukup satu di sini. Ini anggap aja area backbone. Backbone itu seluruh paket bertumpuk ke sini dulu. Jadi ini kunci utama gitu. Biar bisa ke atas di mana ada NAT untuk IP ini, LAN untuk yang lokal ini menjadi ke WAN untuk ke public, untuk ke luar gitu, biar internetan. Di situ dia jadikan backbone teman-teman. Kalau ada 2 NAT di sini berarti ada 2 tempat juga bisa ke sana kemari.
Tapi biasanya tuh di load balancing kan, nanti teman-teman juga bisa belajar atau cari sendiri. Kayaknya nggak sempat saya ngajari load balancing. Untuk menghubungkan dua jaringan gimana, ada dua provider atau lebih, Kak. Gimana jadi nyatuinnya gitu. Itu menggunakan teknik load balancing, teman-teman. Dia menggunakan namanya itu failover atau PCC. Ada metode PCC. Itu ilmu load balancing lagi, teman-teman. Nah, ini saya lanjut dulu. Untuk yang sekarang, dia kan tinggal no shutdown aja di sini. No SH. Udah, kalau untuk selanjutnya, saya yang ini ke interface pas Ethernet 1/0 yang terhubung ke kliennya. Saya buat IP address-nya itu 192.168 karena dia di router 2, dia titik 20, teman-teman. Titik 128 lagi aja. Ini yang titik /24 aja, titik 0 gitu. 24 nih. Kenapa soal titik 1 nggak apa-apa sih kalau jadi umumnya peraturan tidak tertulis gateway itu ada dua, teman-teman. Kalau nggak titik 1, titik 254 gitu, yang di ujung sebelum 255. Ini, teman-teman. Kenapa gitu? Biar mempermudahkan orang-orang lain gitu. Peraturan tidak langsungnya itu titik 1 dan 254. Saya coba sini pakai 254 ya. Biar nggak ini, bergampang aja gitu. Di akhir, di awal, kalau nggak di akhir gitu. Maksudnya untuk gateway ini. No SH. Udah gitu ya, teman-teman. IP-NAT itu di router 2, 3, 4 itu nggak lagi. Cukup di router 1 aja. Selanjutnya yang interface 01. Tadi kan 10, sekarang interface 01. 01 itu yang terhubung ke router 3, saya buat IP add karena dia terhubung ke router 3. Sekarang di router 2 saya buat 20. 20. Tadi kan 10 yang router 1 antara router 2. Sekarang saya buat 20. 20, 20, titik 1. Dia slash 30 lagi, teman-teman. 252. No SH. Selanjutnya saya buat exit IP DHCP-nya, teman-teman. Untuk si 10 ini. Ini mau jadi DHCP server biar PC-nya dapat jadi klien gitu, seperti biasa. Seperti yang di router 1 lagi. Pool, nama poolnya R2 network 168 titik, tadi ini titik 20 titik 0, network itu titik 0, 255, 255, 255, tadi ini /24 ya, /24 titik 0. Nah, kalau di sini dia itu bisa ini, teman-teman, slashnya tinggal slash gini aja kalau yang di DHCP, tapi yang lainnya harus diketik manual. Ini netmax-nya, ini namanya netmax. Nah, di DHCP ini untuk network gini, ini boleh pakai slash seperti mikrotik gitu, tapi yang lainnya enggak. Cukup di DHCP gitu ya network. Yang lainnya harus ketik manual netmax ya. Karena 20 pas, ini 20 juga, 254 gateway-nya, jadi default routernya di sini dia. Titik 20 titik 254, teman-teman. 1 titik 254. 254 harus sama dia. 254 sama. Sudah. Enter. DNS-nya jangan lupa, teman-teman. DNS server. Enter. Nah, kalau yang kayak gini, kayak DNS, tinggal tap aja, teman-teman, gitu. Biar klik tombol tap. Langsung seperti ini. Seperti langsung ada ininya. Perintahnya biar komplit gitu, biar lengkap perintah DNS langsung server, nggak harus ngapal gitu, cukup apal DNS aja, tinggal tap udah gitu. Setelah ini exit, apa lagi setelah ini
Setelah ini kita membuat routingnya teman-teman. Routing dinamis sama dengan di Mikrotik juga main IP route namanya. Pertama IP route yang untuk ini ya, dia terhubung ke sini. Kita di sini, ini perintahnya teman-teman. Gimana caranya router 2 terhubung ke router 1, begitu juga router 1 terhubung ke router 2 dan bisa internet, kan gitu persoalannya ya. Dan mau kita selesaikan. Kita belajar namanya routing kan. Routing itu ada dinamis dan statis. Nah, untuk hari ini kita belajar statis dulu. Untuk caranya yang statis itu kita menggunakan namanya statis IP route perintahnya. Seperti IP route. IP route-nya apa yang di router 1. Jadi seluruh IP yang ada di router 1 nih. Yang inilah IP ini, IP client. Intinya IP client yang ada di router 1 dia kita masukkan di router 2 teman-teman. Sama seperti yang di Mikrotik itu. IP route 192.168.10.0.255. Dia titik 0 ya teman-teman, bukan gateway-nya. Jangan titik 1, kalau titik 1 cuma titik 1 aja yang boleh lewat. Yang lainnya nggak akan lewat. Maka di titik 0 kan, jadi mau dia titik sampai 254 dia bisa lewat. Gitu, biar bisa lewat. Jadi titik 0 yang network, dia slash berapa? 255 titik tadi slash 128 slash 25 tadi ya. 10. Baru dia lewat gateway mana gitu. Dia lewat gateway yang sini teman-teman. Gateway-nya juga yang ini. Kita gunakan yang gateway via mana dia lewat gitu. Via 10.10.10.1. Ini peraturan, ini konfigurasi statis di router 2 teman-teman. Biar bisa terhubung ke router 1. Jadi IP yang 10 ini, IP client, ini kan client ya, IP client ini dengan subnet max-nya, dengan net max-nya yang slash 25, dia melewati via ini biar bisa terhubung. Jadi via gateway ini, via pas Ethernet 10, pas Ethernet 10 yang di router 1 gitu. Via-nya teman-teman. Tinggal enter. Begitu juga kebalikannya, kita ke router 1 teman-teman. Router 1, dia terhubung ke router 2, ini dia statis. Juga IP yang di router 2, ini IP yang klien di router 2, saya buat dulu, 192.168 titik, ini titik 20 titik 0 ya, kita titik 0 aja, slash, ini 24, kalau yang ini, jam 4.10.0/25. IP yang di seluruh IP yang di router 2. Jadi kalau ada pun beda teman-teman. Kalau misalnya nambah lagi sini nambah lagi klien ya, nambah klien dengan IP yang berbeda misalnya. Yang 3 ini pas Ethernet 30 ya. Di sini kan 30 ya. Dan ini 30. Atau kebalikan juga yang di router 1 dibuat teman-teman. Dia IP-nya berapa yang 30 ini di sini. IP root jatuhnya gitu, yang status. Statis. Jadi seluruh ini kan saya konfigurasi di router 1. Nah, seluruh IP jadi IP root yang ada di router 2 begitu juga kalau kita di router 2 seluruh IP yang ada di router 1 yang klien ini kita masukkan lewat gateway mana gitu teman-teman. Sekarang router 1, seluruh IP yang di router 2. Kan router 1 terhubung ke router 2. Kalau misalnya nanti ini ada juga di router 1 ini sampingnya di kiri ini ada ini, jadi juga dimasukkan teman-teman. Tapi karena di kiri nggak ada, nanti jadi di router 3 ya contohnya. Yang diapit 2 router gitu. Ini kan router 1 nggak diapit ya, cuma langsung terhubung ke router 2. Router juga, router 2 dan 3 yang diapit.
dua router kan. Nih, di router satu IP root yang terhubung ini kan 192.168.20 yang IP router 2.0, dia slash 24 sini titik 0 lewat via mana? Via yang ini teman-teman, lewat via yang punya router 2 juga, titik 2, dia titik 2 teman-teman. Kalau yang di router 2 ini kan dia titik 1 ya, via yang punya dia juga gitu. Jadi seluruh IP yang ada di router seberang ya, yang di router kita inginkan gitulah secara sederhananya. Gimana teman-teman memahaminya? Saya gitu. Memahaminya caranya itu seluruh IP yang ada di router yang ingin terhubung, seluruh IP yang ingin terhubung, misalnya router 1, dia ingin terhubung ke router 2, seluruh IP-nya itu ada di IP root. Itu untuk statis. Tinggal enter, kita coba ke PC yang terhubung, di router 2 udah terhubung belum ya? Gitu. Kita langsung demo ini teman-teman, kita coba. Apakah dia dapat ya? IP dapat. Dia dapat IP /20/24. Ini PC satunya /25 pas. Kita coba ngubungi si ini. Si PC 1 yang titik 2, sebut titik 2. Bisa nggak dia? Sudah berlaku belum ininya? Tidak bisa. Tunggu dulu. Kalau gateway-nya ini gateway 20.1.24.25.4. IP root. Ini satu lagi 20 slash router 2 200 255 128. Ini 255 020.2. Oh, ini teman-teman, IP root 0 0. Ini belum ya. 000 lewat 10.10.1. Coba lagi. Ada yang sama nih. Seluruh dia dengan kita cek IP root SH IP root. Ya, belum. Ini sudah 00 ya nih. Nah, tadi 192 10. Iya, 10.10.1. Besok nanti nggak bisa ya. Kalau yang ini SH running. Nah, SH IP root. Titik 10. Statisnya kok nggak ada sih? Ini dia belum gateway 192 yang titik 20-nya belum kedetek teman-teman di sini. Jadi dia belum bisa terhubung pasti. IP perintah IP itu sudah ada nggak? 255 10.2. Sini udah ada tapi dia nggak kedetek teman-teman. Ini penyebabnya SHIP UNT benar. 00254 720.
itu 30 bisa sana 54 ya 10,10,2 coba. 10,10,10,2. Nah, berarti dia belum bisa keluar teman-teman. Jadi belum ada penghubung. Ini hapus dulu. Yang ke router 1 tadi yang karena dia di router 2 sudah terhubung, udah ada statusnya ini. Dia ada yang 10.10 via 10.10.1, tapi yang di router 1 ini tidak ada. Berarti dia pakai 0/1 aja pakai IP root SH IP root. Nah, dia yang titik 20 belum ada sini teman-teman. Tapi di sini sudah kita buat 255 ya slash 254 konfigurasi 254 bisa 24 ya. IP root 21168 192 108 titik 20 titik 0 255 titik 0 via FA coba ya FA 1 ke 0 ya. And that is IP root. Nah, di sini masih belum kedetek teman-teman. Berarti ada permasalahan nih. Dia IP root yang titik 20 yang ke router 2 dia masih belum dapat IP rootnya. Jadi dia pasti nggak akan bisa teman-teman. Pasti nggak akan bisa terhubung. Penyebabnya beda subnet mungkin ya. Tadi kira samping 128 di sini /24 ya. Samping 125. Masih beda subnet. Beda subnet nih. Karena beda subnet ya. 1/25, satu lagi /24. Jadi dia nggak kedetek teman-teman. Kemungkinan paling besar itu sih. Oke, tadi dihapus saja. Ini no. Cara ngapusnya itu tanpa perintah no teman-teman. Coba saya ganti ya. FP yang di tadi di yang di FS1 interface F10 hingga IP at 1968 titik 20.1 255 128 berarti no SH berarti ke DHCP ya. DHCP pool 2 R2 no network 1968 titik 20.0 255 titik 0 tinggal tambah network ini 128 ada selanjutnya default buttonnya kita ganti titik 20.254 no kita hapus yang tadi untuk jadi 1 sudah coba ND SH running config sectionnya kita DHCP
kedua network 20 128 nanti DCP ini bisa itu masih belum konektif 19168.20 titik IP root 20.1 titik 20.0 255 titik 2 salah titik 6128 sorry salah teman-teman, ini kita bukan dulu IP rootnya 128 yaitu PNG SH running config IP root section section IP root. Nah, ini dia 222 coba SH IP root. Masih belum kedetek teman-teman. Berarti bukan masalah berarti dong. Pin 10.10.10.1 SH IP root detek 10.10.92.168.10 via ini kedetek teman-teman. Ke kiri kedetek, tapi yang ke kanan dari router 1 ke router 2 tidak kedetek. Iya, perintahnya sama. IP root 10.10.1.128 perintahnya ini. Saya juga sudah ada perintahnya. Ini masalah ini teman-teman, kalau perhatian langsung tadi saya juga ada praktik dia CP dia 10.10.2.28 bitnya sama 10 ini lewat 10.2 10.1 benar 20.2 coba ya kalau dari sini pin ini bisa ini pin 168.10.20 satu detailnya. Nah, nggak bisa. PC 2 ke PC 1 juga nggak bisa. Nah. Apa statisnya nggak bisa nih? Nggak bisa. Coba ya teman-teman. Karena pakai yang saya sama ya. Kalau lagi salah. Nah, saya pakai ini untuk statis. Bisa teman-teman. Untuk di malam. Coba ya. Cek.
router 2 running config. Astaga, nggak disimpan. Astaga, nggak disimpan. Ini SPF. Tadi SPF. Ya, simpan teman-teman. Coba ya, saya ulangi lagi teman-teman ya. Conft dengan cepat. Yang untuk topologi ini, menghubungkan dua ini ya. Bisa router 2 sini. nt f 0/0 IP at DHCP 0SH IP NAT site X IP INT 01 IP at 01 itu 10.10.10.1. Dia 255.255.252. IP NAT inside inside IP NAT inside X ke IP at 20 FK 20 IP at INT FA 20 168.1. Ini router 2.20 1 255.255.255.0 aja. USH IP NAT inside site sudah X IP DHCP pool A2 network titik 0.255.254 diputar 1 DNS IP access list standar IP NAT China IP NAT limit ini as IP NAT inside source is IP NAT INT FA dan pernah itu IP root 900 dia lewat DHCP ini overload. Setelah itu kita ke router satunya teman-teman. Sorry, tadi mungkin salah subnet sih. FT IP NT FA ini router yang satu yang sini teman-teman. IP at dia city router 2 di 10 berarti 52 dia 10 10 10 2 255 titik 52 SH INT FA 0/1 untuk kliennya 8 titik 10.1 255 255 255.0
berdasar XIP JP pool bersatu network 8.0.255.255.255.255.0 default Pluton 2.168.168.10.1. DNS server X ini IP root. Ini ya, coba yang IP root. Semua yang ada di sini berarti 192.168.20.0 dia lewat 255 dia /24 dia lewat via 10.10.10.2 this router invalid. Ini karena dia titik satu. Saya salah ya, harusnya titik satu ya. Ya harusnya titik sini. IP root 192.10.10.10.10.10.10.10.2. Coba teman-teman. Satu. Nah, divisi 1, divisi 2. Divisi 2 sumber utamanya in google.com. Ini dia ping google.com. Sorry. Dia karena IP dia CP insert access list. Udah dapat internet belum ya? IP in IP net offsetnya belum ya? Saran konfig IP net offset insert belum ya teman-teman? Pantas. Ini outside, ini inside udah 10. 20 ini insert udah 255 isi 2 IP ya dapat titik 2 deploy ini udah di DHCP server udah ini apa udah bisa. Nah masalah di DNS nya teman-teman nih dulu yang 88 udah bisa, yang penting udah ada internet teman-teman. Ping 10.10.10.2. Nah sudah teman-teman, berarti coba nih ya ping nih dari sini. Nah yang saya salah tadi ini ternyata teman-teman, yang lewat di sini IP itu sendiri. Saya jelasin lagi pelan-pelan. Sorry, tadi agak cepat. Jadi saya membuat di sini itu IP-nya 10.10.10.2 router 1 ini titik 2.
dia harus nih baru bisa. Mungkin salah ini. Di sini titik satu teman-teman. Saya jelasi IP statis saja nih teman-teman. Ini titik satu, ini 192.168.20.0/24 titik 10.1.0/24. Nah, ini teman-teman. Jadi IP root-nya ini teman-teman. IP root ini di router 2 sekarang kita ya. Di router 2 saya bilang tadi, jadi mau terhubung ke router 1. Router 1 dengan IP 192.168.10 dengan /24, dia ngelewati, ini kita posisi di router 2. Dia ngelewati yang gateway-nya router 1 teman-teman. Router 1 gateway FA00 ini. Dia lewati 10 ini teman-teman. Jadi semua IP yang saya bilang tadi, semua IP yang di router 1, dia ngelewati gateway-nya yang ini teman-teman, biar bisa terhubung ke sini, ke router 2. Router 2 kan sebagai main utama ya. Sebagai main utamanya untuk keluar, biar bisa internetan teman-teman. Kalau di router satunya, running section IP root. Nah, section 2-nya di sini, di router 2, di router 1, di router 1 kan ini, di router 1 yang ini, dia biar terhubung ke router 2 melalui IP root dengan ini teman-teman, terhubungnya secara statisnya ini teman-teman. Seluruh IP yang di router 2 192.168.20, dia itu melalui gateway-nya yang sendiri teman. Gateway-nya yang juga di router 2 tersebut gitu teman-teman. Jadi karena saya membuat ini, yang saya buat titik 2, dia akan nolak teman-teman karena dia milik si router itu, invalid jadinya gitu. Kalau saya buat di dirinya yang sendiri gitu. Jadi kemungkinan saya salah di percobaan 1, mungkin masalah di subnet box ya teman-teman. Salah subnet mungkin. Saya kurang teliti tadi. Tadi saya udah nyoba juga tadi malam, udah saya ini. Ternyata belum disimpan gitu ya untuk statisnya. Jadi saya buat ulang lagi, timbang saya balik lagi ke atas, mending ini jadi saya jadikan contoh. Nah, biar bisa internet gimana? Ini di PC 1, router 1, kan PC 1 ya, dia udah bisa ngeping yang ada di router 2. 192.168 titik router 2.20 gateway-nya aja. Nah, dia sudah bisa terkoneksi teman-teman. Coba kalau kayak ini, yang di PC 1 tidak ada. Ini destination host encodable tuh tandanya belum bisa ya teman-teman. Dia itu karena di router 1 belum ada IP root yang 00 yang untuk internet. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dianya mana? Dia lewat yang sini teman-teman, yang di ini. Lewat 10.10.10.1. Sama juga seperti yang tadi. Dia lewat yang 10.10.1 ini. Lewat yang ini. Jadi paket ini yang keluar, melewati gateway yang ini biar bisa LAN gitu. Biar bisa WAN. LAN ini keluar yang di router 1, lokal area network yang di router 1 biar bisa jadi public, IP public, dia keluar lewat ini, gateway yang ini. Bentar. Coba. Dah. Dia sudah ada teman-teman, ini tandanya sudah bisa. Tadi kan destination host encodable, kalau sudah dibuat, ini sudah bisa internetan. Kalau pin 88. Kalau coba ping google.com,
Ya. Sudah juga bisa teman-teman. Nggak bermasalah DNS. Yang di PC yang di sini masalah DNS. Sudah bisa internet. Jadi gitu teman-teman, kalau yang statis dia terhubungnya langsung IP root gitu. Sama dengan ini juga yang di mikrotik. Ya silakan. Ah, oh, .om, sorry. Oh ya, ini .om ya. Ya sorry. Terima kasih Mas. Saya .om. Pantesan. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang tadi praktik yang pertama ya, saya salah. Itu kemungkinan subnet sih. Saya tadi main subnet 128, beda subnet nih. Antara ini dan ini gitu. Jadi dia nggak bisa ping mungkin ya. Beda subnet. Jadi di luar ini. Harusnya gitu teman-teman. Soalnya saya tadi yang IP rootnya sama kan. Saya sama kan tadi kok nggak bisa ya. Nah, belum reload mungkin. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Untuk biar komplit ya, untuk menghubungi router 3 biar lebih dalam lagi. Router 3 saya buat di sini misalnya ya. Ini 20.20.20.1. Ini slash 30 lagi ya. Nah, ini slash yang di router 3-nya titik 2. Titik 30 titik 0 slash 24. Nah, biar komplit kita masuk ke router 3, gimana biar terhubung, baik router 3 dan router 1 juga nanti bisa terhubung gitu, lintas router kan, beda router gini. Gimana biar terhubung kan gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk, kita konfigurasi seperti tadi, di yang 00 lagi, interface FA 0/0, dia titik 20.2. Ini kebanyakan titik 12 slash 2 slash 30 dengan 2 IPF lupa ini kebanyakan. Nah, no SH di sini nggak ada IP NAT-an, cuma cukup di sini. Baru kita masuk ke yang ini teman-teman, router 3 yang satu interface 10 IPF. Kita buat 30.1.255.255.255.0. Selanjutnya node SH baru membuat IP DHCP teman-teman. Pool R3 192 network 192.168 titik 30 titik 0 titik 0, baru di port routernya seperti tadi. Saya cepat aja teman-teman. 0 titik 30 dan X exit, baru IP root yang pertama seperti biasa, yang untuk internet juga kita buat teman-teman, yang 0000. Dia melewatin mana? Dia melewatin 21 ini 20.20.1 teman-teman. Nah, begitu juga untuk si ini di router 3. Dia harus terhubung ke router 2 kan teman-teman. Dia sampingnya itu ke router 2. Jadi dengan IP 92 IP root. Nah, ini juga yang statis ya teman-teman. IP root 192.168, dia titik 20. Titik 20 kan router 2 ya.
seluruh IP yang di router 2.0 baru dia subnet max-nya itu .24 kan. Lalu dia via mana? Via sama teman-teman. Via 20.20.20.1. Nah, di router 2-nya IP NTBR root IP NTBR. Di router 2 kan 10 dia belum dibuat. Nah, saya buat dulu teman-teman. 2020 INT 10 F10 IP 20.20.20.1 SH shutdown sip. Nah, tambahi IP root-nya. Begitu juga IP root di router 3. Kliennya nih, apa aja seluruh IP-nya yang ada di router 3? Cuma ada satu kan, yang titik 30. 8.30.0. Dia slash-nya teman-teman, netmax-nya. 0. Via-nya mana? Via yang 20.20.20.2. Dia teman-teman. Seharusnya sudah bisa. Kita cek di PC 3 yang di routernya. IP di HCP dulu. Google.com. Coba. Scanner advance sekali lagi. Ping 8888. Tidak bisa, dia nggak dapat. Titik 30, dia dapat titik gateway titik 1, benar. Selanjutnya berarti ping, coba ya. Ping 20 titik 22. Ya. Titik 1, dia sudah bisa connect ke titik 1. Coba 10 titik 1. Ya, harusnya ini udah bisa teman-teman, udah berlaku untuk IP root-nya. Coba ya, PC 3 ke PC 2. PC 2 20, kita ping ini ya teman-teman. 20.1 ini saya ngeping PC 3 ini yang di router 3, ngeping PC 2 yang ada di router 2 dengan ke gateway-nya teman-teman. Bisa tidak? Seharusnya bisa. Ini ping google.com. Nah, masalahnya berarti di router 3-nya. IP root sini ya teman-teman. Dia masih belum dapat internet. Dan masih belum dapat internet tandanya teman-teman. Dia masih belum ngasih, berarti kita cek ke router 2-nya. Dia 222 IP root. Nah, 001 di router 2 lewat ini benar. Ini ya, 20.20.0 sudah connect langsung tadi 192 yang 30 ya. Statis internetnya langsung connect teman-teman. Yang lewat ini benar sudah. Coba di router 3-nya. SH IP root show IP root 0000 via 221 benar. Dah, ini 2020 sudah. Harusnya ini ini agak lain nih. Ini ketemu agak lain nih. Kok bisa nggak dapet ya?
Sedangkan di router 3 dia udah nih teman-teman. Ini tandanya harusnya udah bisa internet. Kok dia SHIP 88 30 Ini lah teman-teman, kadang rada-rada kalau konfigurasi belum memusingkan sedikit. Mas, kalau dinamis gitu teman-teman, jadi dia agak-agak pusing gitu loh. Kalau OSPM lebih gampang, bukan lebih gampang dan lebih mudah aja gitu teman-teman. Ada sih, coba ya, pin harus dilihat sih di sini reload. IP dia CP. Dia nggak dapat internet, sedangkan di routernya ini udah bisa nih teman-teman. Coba di sini. Ingat di sini ya. Ini apa. Nah, sending file. Ini titik 20.1. Kalau titik 10 pasti belum bisa karena titik 10 langsung connect karena ini area backbone ya. 0%, berarti memang belum dapat internet deh teman-teman. Ada yang salah, itu aja nih. Network dia 10. Nah, itu 0.1 255 itu BHCP nggak belum masalah, dia dapat API LSK. Masalahnya ada di IP root 00-nya nih. IP root 000.424 gateway-nya 20.20.1. Udah bener. Ini statis ya teman-teman. Tapi kalau yang sini bisa loh. Ping. CP. Statis 2 ini bisa, tapi yang ketiga sini nggak bisa. Sedangkan di router 2 sudah saya buat IP root-nya. Nah, harusnya 192.30 benar, 20 lewat 20.20.2 ini. 20. Coba di router 2 itu ini apa salah di Netmax ya 252. Kadang Netmax ini slash-slashnya ini teman-teman, kalau nggak diperhatiin juga sangat menyebalin. Ini titik 10252 22.1 benar di router 3 252 kan 20. Nah, dia 00 252 juga udah satu subnet. 10 ini pasti 30. Ini menjengkelkan dong kayaknya teman-teman. Ini IP NAT-nya ini wait. Ini kayaknya belum saya pantas. Nih teman-teman. Ketemu. Tidak ada insight. Nah, rt int at fa 1 0
IPNet inside. Nah, harusnya udah bisa nih. Di PC3. Dia harus inside juga teman-teman. Ping google.com. Nah, dia harus inside ya. Saya lupa. Jadi ini inside. Kiri kanan ini inside teman-teman. Yang sendiri yang outside, yang sini nggak usah. Seperti itu teman-teman. Sedikit harus ini kalau mikrotik harus teliti, harus sering lihat-lihat, kalau nggak bisa harus SH running config kayak gitu teman-teman. Lihat confignya mana yang belum. Cisco ya. Di situ ya agak menantang lah. Nah, untuk yang ini teman-teman, gimana yang untuk router 4? Mungkin nanti saya buat ini ya, modulnya ini agak-agak memang agak. Saya kadang rada lupa juga konfigurasinya, makanya ada kesalahan. Kalau router 4 teman-teman, ini melebihin, ini kan lebih dari ini ya. Ini kan masih bisa lah, secara logika gampang. Dia connect langsung melewati sinetnya. Gimana kalau ada satu router lagi di sini gitu. Jadi dia kan tidak langsung connect gini ya. Kalau ini langsung connect di sini, dia kan gampang ya teman-teman. Oh, ini mungkin karena saat langsung terhubung jadi aman gitu. Gimana statisnya kalau dia nggak terhubung langsung dari sumber internet gitu, melewati router 3 dulu gitu. Itu biasa konfigurasi ininya lagi, IP-nya 0.0.0 IP yang tadi di kiri belum ya, yang di router 3 ya. Nanti saya buat IP add router 330. Kita buat 30 titik, ini titik 2 aja. SH langsung NTX 01 IPX 192.168 titik di sini titik 4 titik 1 255 titik 0 SH X IP DHCP pool tab 4 network 40 10 titik 40 titik 0 255 default router 8 titik 40 titik 1 LS yang IP root yang network dulu 000 lagi 000 spasi 000 dia via 30 titik 1. Nanti kita buat di router ini ya titik 1 teman. IP root 92168 titik yang 30 sampingnya, karena dia connect-nya yang ke samping ya. Seperti biasa, kan cuma satu ya. 30 titik 0 titik /24 dia titik 0, dia via-nya mana? Ya 30 titik 1 lagi teman-teman. Dan dia melewati yang ini. Ini saya buat 30 titik 1. 30. Ini titik 2. Nah, 30 titik 1. Enter, harusnya udah di router 3. Nah, kalau yang berjauhan teman-teman, ini kan jauh banget ya. Router 4 harus gini, nanti itu harus dibuat juga
statisnya di router 1. IP root. Ini kita membuat IP statis yang di router 4 ya. 192.40.0 ya 1124. Habis itu via mana? Via 30.30.30.2. Yang di router 3 itu via titik 2 teman-teman. Yang lewat sini dia. Kan terhubungnya lewat router 4 yang connect-nya. Sudah. Begitu juga di router 2 di area backbone. Ini kalau saya bilang ini backbone, kenapa backbone? Jadi semua paket klien ini melewati semua di router 2. Jadi dia jadi area backbone. Area perkumpulan gitu teman-teman. Ini nah karena dia berjauhan, nggak saling terkait ininya. Setiap router antara router 2 dan router 4. Jadi caranya untuk biar terhubung dia itu teman-teman, kita hubungnya di sini teman-teman. Di router 2-nya kita memasang, kita buat itu. Jadi di router 2 kita tambahin yang ini IP router 4 yang titik 40. Kita aja. Nah, ini titik 40. Nah, kita tambahkan IP di router 4 nih, titik 40 ini di router 2, biar bisa connect gitu. Biar bisa connect internet gitu. Mau nanti ada router 5, ditambahin lagi teman-teman. Di router 2, di router 3 gitu. Ditambahin. Itu kalau statis. Secara statis, 192.168.40.6 slashnya 10. Dia via mana? Dia via 20. Nih, via titik 2 ini teman-teman. Via router 3. Kan router 3 ini sudah connect di router 4 lewat yang 3030. Untuk kan otomatis sudah connect ke sini kan. Nah, biar connect-nya lagi dia lewat ini teman-teman. Ini masih terkunci lah. Intinya yang ini masih ketutup, masih merah kita anggap. Ini kan hijau, merah. Nah, kalau kita hubungin pakai yang dua-dua ini, 20.20.20.2, dia hijau teman-teman. Kebuka gitu gerbangnya biar bisa connect ke router 2. Kita coba. Jadi di router 4 ini connect ke sini udah connect. Ini kan tertutup otomatis kan butuh lagi dia. Dia jadi di sini konfigurasi di router 2 biar bisa connect. Nah, itu yang agak ribet. Dinamis itu kayak gitu teman. Statis itu gitu teman-teman. Jadi harus banyak-banyak connect ini harus hafal. Jadi agak ribet. Jadi itu disaranin cuma sampai 3 router, 2 router gitu teman-teman. Nah, ini masalah di DHCP-nya nih. Saya ada masalah nih di router 4. Nah, IP DHCP. Wait, ini router 2, ini router 4. Network 192.168.40.255. IP address 01.01.0001. Nah, sini titik 4. Salah. NTF 01. IP at 192.168.40.125.125.0. Nah, sudah dapat. Apa sih bisa? Coba kita ping ke router 3 dulu. Router 3 itu 30.1. Time out. Ada masalah lagi. Router 3-nya. Nah, router 3 40. 55.
Ini teman-teman, kalau SH IP root. Nah, terus ditengok lagi, connect nggak gitu. Yang titik 40. Nah, di sini nggak kedetek dia gitu. Ini masih belum kedetek, pasti belum bisa gitu. IP root 192.168 titik 40 titik 0 gimana 30. Router 3-nya yang ini udah saya konfigurasi belum ya? Ini juga lupa. SK running SK IP NTB di 01. Nah, pantesan teman-teman nggak bisa. Ini belum saya kasih IP ternyata yang di 01. Terakhir nih teman-teman. Di sini selesai. GNT F01 F01 IP F 30.30.30.1 ini 2 SH. Nah, sudah bisa terhubung ke router 3 ke PC router 3 kan titik 30 ya dari PC 4. Sudah bisa. Saya buat ke router teman-teman, ke router 2 sudah bisa juga karena sudah ada jalannya ya. Tadi yang kita buat. Jadi main utamanya di sini di router 2. Jadi kita tambahkan juga gitu di router 2. Kalau ke router 1 sini titik 10. Sudah bisa juga teman-teman ke router 1. Kalau ke internet coba. Sudah bisa. Jadi intinya teman-teman, saya rangkum lagi mana router ya, kita samakan. Ini router 1. Router 1 belum. Router 1, router 2, router 3. Nah, di router 2 saya jelasin lagi ya. IP root. Nah, utamanya kan di sini. Jadi saya membuat konfigurasinya itu inti kan udah IP-IP-an, udah membuat IP-IP segala IP, setiap interface-nya. Saya hubungkannya itu ini teman-teman. Nih, kita sekarang di router 2. Router 2 itu connect-nya kemana aja? Router 2 connect ke router 1, router 3, dan router 4 gitu. Kan dia main utamanya ya, jadi backbone-nya yang saya bilang itu. Jadi dia itu harus ada di router 1 statisnya. Ini kan statis kita buat ya. Kita cerita statis. Di router 1 harus ada statisnya. Sudah ada. Melewati gateway ini. Router ini untuk router 3 karena titik 30 biar kita kenal. Ini titik 10 router 1. Ini titik 30 router 3, titik 40 router 4 gitu teman-teman. Karena dia jadi perkumpulan kalau secara statis dia dibuat seluruhnya IP-nya gitu teman-teman. Yang terkonek, yang ingin pergi ke internet gitu. Paketnya ini dari setiap kali pergi ke internet. Jadi dia gini teman-teman. Penghubungnya ini. Di router 1 dia cuma koneknya ini teman-teman. Cukup satu aja. IP root ini kan wajib ya biar bisa internet. Dia IP root, dia lewat gateway mana, lewat yang ini. Dia cuma satu dia karena cuma terhubung di router 1 doang.
Jadi yang di APIC ini kan di router 2. Jadi dia itu harus banyak terhubung. Dan juga dia jadi backbone tempat perkumpulannya gitu teman-teman. Kalau router 3, nah router 3 ini teman-teman yang terhubungnya langsung aja. Dia nggak perlu lagi terhubung ke router 1. Kenapa? Karena dia udah dijembatin oleh router 2 ini gitu. Kalau di OSPF nanti dia ada area 0, ini bisa jadi area 1, ini area 0. Kalau nambah lagi sini jadi area 2 teman-teman. Jadi ada main area-areaan. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Mohon maaf. Sebelum itu adakah yang ingin bertanya gitu? Nanti saya buat modulnya biar lebih paham. Nanti bisa main-main ini teman-teman. Sebetulnya contoh untuk yang ini harusnya cukup 2 router tapi biar banyak aja. Ya agak memusingkan sih. Agak pusing. Saya sendiri juga agak pusing kalau main-main banyak IP-IP-an kayak gini. Kayak gitulah anak jaringan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhirin perkuliahan untuk siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kelalaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.